Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ayyuhas shaimun was shaimat, siswa dan siswi SD Islam Rodah yang soleh dan solehah. Ada sebuah kisah pilu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama anak yatim yang terlantar di hari raya. Di suatu hari, yaitu hari raya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar rumah seperti biasanya. Lalu Rasulullah menemui beberapa orang. Setelah itu Rasulullah berjalan menyusuri gang-gang. Lalu Rasulullah menemui sekumpulan anak-anak yang sedang bermain riang gembira. Lalu kemudian Rasulullah pandangannya terhenti pada seorang anak yang tengah menangis terseduk-seduk. Rasulullah mendekati anak ini dan membuka pertanyaan. Nak, apa gerangan yang telah engkau membuatmu menangis, wahai anakku? Anak ini tidak menyadari bahwa yang datang itu adalah Rasulullah. Kemudian anak ini menjawab, wahai paman, aku seharusnya hari ini bermain seperti mereka. Seharusnya aku hari ini merayakan hari raya dengan baju baru. Seharusnya aku hari ini bermain dengan teman-teman, tetapi aku tidak bisa, wahai paman. Mengapa demikian, wahai anakku? Anak ini menjawab, wahai paman, ayahku beberapa tahun lalu ikut dengan Rasulullah dalam sebuah pertempuran, tetapi ayahku gugur di medan perang. Rasul bertanya kembali, wahai anakku, kemanakah ibumu? Ibuku sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Ibuku memakan warisanku, bagianku dibawa oleh ibuku. Kemudian suami ibuku mengusirku dan akhirnya aku terlantar. Lalu kemudian Rasulullah sampai meneteskan air mata mendengar cerita anak ini. Dan Rasulullah langsung menjawab, nak, mulai hari ini maukah engkau kuanggap sebagai anakku? Maukah engkau anggap Muhammad sebagai ayahmu? Maukah engkau anggap Aisyah sebagai ibumu dan Ali sebagai pamanmu? Tentu saja begitu anak ini mendengar suara itu, suara yang begitu merdu, suara yang begitu penuh kasih sayang. Anak kecil ini melihat ke atas, lalu dia melihat wajah yang bercahaya, wajah yang bersinar, wajah yang berseri-seri, yaitu wajah Rasulullah SAW. Tentu saja anak ini mengatakan, wahai Rasulullah, tentu aku mau menjadi anakmu. Siapa yang tidak mau menjadi anakmu? Rasul pun menggendong anak ini pulang ke rumah, menemui istrinya yang bernama Siti Aisyah. Wahai Aisyah, bersihkan anak ini, mandikan anak ini, sisir rambutnya, beri pakaian yang bagus, kemudian berilah wangi-wangian, berikanlah makanan yang enak untuk anak ini. Aisyah pun sebagai istri Rasulullah yang sangat solehah, lalu kemudian mengikuti perintah Rasulullah membersihkan anak ini dengan penuh kasih sayang dan menganggap bahwa anak ini adalah anaknya. Setelah anak ini bersih, lalu anak ini berbaur berlari dengan riang gembira. Teman-teman, aku gabung bersama kalian. Aku ikut bermain dengan sekalian. Teman-temannya kaget. Kenapa? Tadi kamu kok nangis? Tadi kok kamu nangis? Sekarang bahagia, kenapa? Kenapa aku gak bahagia? Sekarang bajuku sudah bagus. Rambutku sudah rapi. Ini karena dari pemberian ayahku yang baru, yaitu Rasulullah. Semua teman-temannya iri. Andaikan ayah kita juga dulu gugur ya di medan perang, terus kita diangkat anak oleh Rasulullah. Semua teman-temannya merasakan iri dengan cerita anak ini. Dan akhirnya si anak tersebut menjadi anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita bagaimana kita memperlakukan anak yatim, merawat anak yatim dengan penuh kasih sayang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun adalah seorang anak yatim, bahkan sudah yatim sejak dalam kandungan sejak 2 bulan usianya. Kemudian menjadi piatu, yatim piatu, tidak mempunyai ayah dan ibu sejak usia Nabi sudah berusia 6 tahun.
Dan 8 tahun Nabi sudah ditinggal kakeknya. Nabi pun merasakan betapa sedihnya tidak mempunyai ayah dan ibu. Sehingga Nabi pun ikut merasakan kepedihan anak itu. Nabi bahkan disebut dengan bapaknya anak-anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannah, hakadha wa asyara bisababihi al-wusta wa farraja bainahuma." Kata Rasulullah, aku dan orang yang memelihara anak yatim itu seperti ini. Rasulullah kemudian merenggangkan tangannya antara jari telunjuk dan jari tengah seperti ini di surga. Bagi siapa saja yang mau masuk surganya bareng Rasulullah, seperti ini deketan dengan Rasulullah, maka ikutilah nasihat saran hadis ini, perintah di Rasulullah yaitu merawat anak yatim. Lalu kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qabada yatiman min baini muslimina ila ta'amihi wa syarabihi adkhalahu Allahul jannatal battata illa ay ya'mala dzanban la yufar. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga anak yatim di antara umat Islam sampai menjaga makanannya, minumannya, maka Allah pasti bakal memasukkan orang itu ke dalam surga, kecuali orang itu berbuat dosa yang tidak bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang itu berbuat syirik. Karena salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dosa ini sampai jika dosa ini sampai dibawa mati, tidak sempat dia memohon ampun, bertaubat, maka tidak terampuni, yaitu dosa syirik. Demikianlah kultum singkat yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya bahwa mari kita peduli, sayangi anak-anak yatim di sekitar kita. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menghardik anak yatim, orang yang tidak peduli terhadap anak yatim, orang yang merampas hak anak yatim adalah termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Demikianlah kultum singkat yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.